أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi al-anjama'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati nikmatnya iman, nikmatnya beramal dan beribadah di bulan puasa, di bulan suci Ramadan kali ini. Mudah-mudahan amal dan ibadah kita diterima Allah di bulan suci Ramadan ini, persembahkan kita sebagai persembahan ibadah yang terbaik di bulan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan berdiskusi tentang pandangan alam Islam atau yang bisa disebut sebagai the world view of Islam. Kita bisa memandang cara pandang alam Islam ini sebagai akidah. Dia juga memiliki arti-arti dan istilah-istilah yang lain. Ada istilah Weltanschauung, ada juga istilah isi kepala atau pedoman hidup. Jadi banyak istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara pandang itu. Pada pertemuan kali ini kita membahas istilah itu sebagai the world view of Islam. Istilah yang lain juga ada Islami Nazariyat, ada At-Tasawwur Al-Islami, Al-Mabda' Al-Islami, dan juga Ru'yatul Islam lil Wujud sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Muhammad Naqib Al-Attas. Worldview atau cara pandang itu bersifat eksklusif. Jika kata worldview dapat kita terjemahkan secara sederhana menjadi pandangan hidup, maka the worldview of Islam dapat kita maknai sebagai pandangan alam atau pandangan hidup Islami. Artinya terdapat eksklusivitas yang berarti bahwa pandangan hidup ini berasal dari Islam dan tidak sama dengan yang selainnya, dan hanya Muslimlah yang dapat menggunakannya. Karena setiap manusia punya cara pandang dan setiap peradaban pasti berdiri berdasarkan cara pandangnya masing-masing. Worldview secara kolektif tentu sangat berkaitan dengan peradaban, sehingga eksklusivitasnya juga terikat dengannya. Lalu apa itu Islamic worldview? Alam pikiran merupakan sebuah istilah yang lazim untuk menunjuk isi kepala seseorang, yakni sejumlah keyakinan dan pendirian, pikiran-pikiran, imajinasi, serta asumsi mengenai Tuhan, manusia, dan tata dunia, yang secara keseluruhan dengan atau tanpa sadar membentuk dan mempengaruhi sikap, keputusan, perilaku, dan tindak tanduk orang tersebut. Islamic worldview atau pandangan hidup atau pandangan alam Islam adalah pemahaman seorang Muslim terhadap konsep-konsep pokok dalam Islam. Pemahaman manusia akan mempengaruhi perilakunya. Perilaku tersebut akan mempengaruhi perilaku yang lain. Sehingga pemahaman manusia secara kolektif itu akan membentuk sebuah struktur sosial, struktur ekonomi, bahkan struktur politik. Saat ini kita sedang mengalami yang namanya krisis epistemologi.
atau krisis ilmu, yang mana juga bisa kita sebut sebagai krisis cara pandang. Umat Muslim secara internal dan eksternal mengalami benturan cara pandang. Jika kita kembali membaca karya Samuel Huntington dalam The Clash of Civilizations, di sana ada benturan atau pertembungan peradaban, yang mana dimaknai oleh Dr. Adian Husaini sebagai The Clash of Worldview, atau benturan atau pertembungan cara pandang. Kenapa? Karena peradaban berdiri itu dengan cara pandang peradaban tersebut. Saat ini pemuda Muslim itu kehilangan wacana, bahkan tidak memiliki wacana yang jelas. Kenapa? Karena ada yang salah dari cara pandangnya. Esensi sebuah pandangan hidup terletak pada faktor-faktor dominan dalam hidup masing-masing, yang boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai sosial, dan lain-lain. Kemudian mengapa kita perlu belajar Islamic worldview? Pertama, adanya keyakinan bahwa hanya Islamlah agama yang diterima oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 83. Kemudian, Islam itu eksklusif secara teologis, namun inklusif secara sosiologis. Dia punya ruang toleransi dan punya ruang prinsip yang mana tidak bisa diganggu-gugat. Namun secara sosiologis kemasyarakatan, Islam adalah agama yang sangat inklusif. Kemudian agama itu adalah falsafah hidup. Ia bukan barang, bukan ritual, atau tradisi kebudayaan. Falsafah hidup berawal dari cara pandang hidup. Setiap muslim pasti akan diuji keimanannya. Iman tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Oleh karena itu, salah satu ujian iman kepada manusia itu adalah ketika cara pandangnya diuji. Cara pandangnya diuji terhadap pemilihan sesuatu, penggunaan keputusan, perumusan masalah, dan segala macamnya. Dan kemudian adalah kewajiban setiap muslim untuk menjaga Islamnya, sehingga ia tidak murtad, atau cara pandangnya dirasuki, terjangkit virus-virus pemikiran. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa kita harus belajar Islamic worldview. Kenapa? Karena ada saat ini yang dinamakan sebagai perang narasi. Istilah perang ini bukan untuk membesar-besarkan atau untuk menyatakan bahwa ada perang pasukan yang sedang ingin berseteru. Namun saat ini di dunia yang serba multidimensi dan disrupsi ini, kita saat ini sedang mengalami yang namanya perang narasi atau perang pemikiran. Artinya ada persaingan narasi, persaingan pemikiran. Dan yang terakhir ialah kebanggaan kita sebagai muslim tentu harus dicerminkan dengan cara pandang seorang muslim, yang mana digunakan di setiap lini kehidupan. Lalu bagaimana pandangan Islam, hidup Islam itu lahir menjadi sebuah cara pandang? Pertama, dia berkembang ketika agama Islam itu kemudian berkembang, kemudian menjadi peradaban, kemudian menjadi aktor internasional dan menciptakan peradaban-peradaban dunia. Saat itu Islamic worldview kemudian diasosiasikan dengan akidah. Kemudian Islam pernah mengalami kebangkitan ilmu, kebangkitan peradaban, keruntuhan peradaban, kemudian munculnya ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu terapan. Periode-periode ini adalah periode-periode di mana cara pandang Islam juga ikut berkembang. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi pernah berkata bahwa dalam sebuah chapter bukunya yang berjudul The Era of Muslim Glory menyatakan bahwa di zaman kejayaannya, umat Islam itu benar-benar menempatkan Al-Quran dan Syariah sebagai pedoman hidup. Their leadership, the Muslims, held a guarantee of light and happiness for the world. It gave the promise of turning humanity into a single divinely guided society. The superior society of Islamic ideology was envisaged and brought to life on solid spiritual foundations. Its real emphasis was not on material prosperity, but on development of moral stamina in man and on the metaphysical orientation of the life. The soul of man was such as free from contradictions within its framework. Beliau mengatakan bahwa superioritas peradaban Islam itu tercerminkan bagaimana umat Islam menjadikan syariat Islam, pandangan Islam itu sebagai kausa prima, sebagai determinan utama manusia dalam
bertindak, berpikir, dan berbuat. Orientasi hidup itu berdasarkan pada Islam. Lalu Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas juga dalam bukunya Islam and Secularism juga pernah mengatakan bahwa ada beberapa konsep yang Islam memiliki cara pandang terhadapnya. Yang pertama ialah the concept of religion. Islam punya cara pandang sendiri terhadap agama. Kemudian the concept of man. Islam punya pandangan sendiri terhadap manusia. Apa itu manusia? Mengapa manusia hadir? Dan bagaimana manusia itu bekerja dan bertindak, berbuat, dan berpikir. Kemudian Islam juga memiliki konsep eksklusif tentang knowledge, ilmu pengenalan, ilmu pengetahuan, ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu kifayah, dan seterusnya. Kemudian Islam memiliki konsep hikmah sebagai konsep kebijaksanaan. Kemudian Islam mengenal dengan konsep adil, yang mana kata adil itu kemudian diadopsi menjadi salah satu sila dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian the concept of right action atau adab, bagaimana adab menjadi indikator, menjadi parameter kualitas keagamaan seseorang. Dan yang terakhir adalah the concept of university, bagaimana konsep kuliah al-jami'ah, university universal sebagai epicentrum pembentuk peradaban ilmu tersebut. Islamic worldview itu menjadikan tauhid sebagai bangunan sentral. Bangunan yang pertama ialah bagaimana cara kita memandang Tuhan. Dari cara pandang kita terhadap Tuhan ini kemudian turun ke dalam 5 konsep. Konsep pertama adalah konsep dunia, konsep kehidupan, konsep ilmu, konsep manusia, dan konsep nilai. Masing-masing konsep ini saling berhubungan. Keterkaitan antara konsep ini kemudian melahirkanlah konsep-konsep yang lain. Misalnya, konsep dunia dengan konsep kehidupan ketika digabungkan menjadi konsep ekonomi. Islam sendiri memiliki cara pandangnya terhadap ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kehidupan dan ilmu digabungkan menjadi sains dan teknologi. Ketika ilmu dan manusia digabungkan menjadi konsep pendidikan. Dan manusia dan nilai ketika dihubungkan melahirkan konsep hukum. Sedangkan nilai dan konsep dunia melahirkan konsep politik. Kemudian kita tarik kembali, ada juga hubungan antara politik dan hukum yang melahirkan politik hukum, politik ekonomi, ekonomi saintek, saintek dan pendidikan, pendidikan dan hukum. Masing-masing memiliki keterkaitannya masing-masing. Dan pada taraf inilah universitas itu berperan sebagai epicentrum dalam tumbuh kembangnya sebuah peradaban. Bagaimana konsep-konsep ini kemudian lahir sebagai institusi baru, sebagai program studi, sebagai fakultas, dan kemudian bersatu dalam konsep universitas. Itulah yang kita sebut dengan bagaimana cara pandang Islam yang berawal dari sebuah cara pandang universal kemudian turun menjadi cara pandang yang lain. Kita berharap bahwa cara pandang ini selalu menjadi pegangan kita sebagai umat muslim, sehingga kita tidak mengalami yang namanya krisis epistemologi atau yang disebut sebagai krisis ilmu, the loss of adab, ketika adab sudah tidak menjadi lagi determinan utama dalam manusia untuk berbuat, berpikir, dan berkata dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.